Bapak Ibu, mohon perhatiannya sejenak. Acara pada siang hari ini segera kita mulai. Yang terhormat Ibu Made Wahyudi Indrawati, Kepala SD 7 Bendungan, Bapak Bayu selaku mempertanggungjawabkan kegiatannya pada siang hari ini, Bapak Ibu guru beserta staf yang kami hormati. Om Swastiastu. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada segenap hadirin di ruang pertemuan IT SD 7 Bendungan dalam acara membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Ade Bayu Dwi Payana SPD dalam kegiatannya CKB Angkatan 7 Denpasar. Sebelumnya, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas asun kertawarunugraha beliau pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga bisa berkumpul bersama-sama untuk melangsungkan acara yang kita agendakan. Hadirin yang kami hormati, sebagai pembuka acara pada siang hari ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dengan hormat pada petugas disilakan dan hadirin mohon berdiri. Hadirin dimohon tetap berdiri. Acara dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kepada yang bertugas, dengan hormat silakan. Agar kegiatan ini termasuk dengan tertib, mohon izin saya mengambil doa menurut keyakinan agama Hindu. Dimohon untuk hadirin mengambil sikap arus sekarang. Om Swastiastu. Om Wawikinamasuna Astika. Om Manobatra Kratawo Yaku Wiswana. Om Sara sesuatu yang mewasti warati kamu rupin sideramku Harisya sidir bawahku bahasa Om Yang Hidup Tuhan Maha Kuasa, dalam manifestasimu sebagai Dewi Saraswati terwujud dalam bentuk yang sangat tidak bangga, perkenankanlah pada hari ini
Kamis 26 Januari 2023 kami berkumpul menentukan kepala, mengadukan Pujastu Pengayu Pagi dalam acara seminar membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang Widi, Tuhan yang Maha Pengasih, berikanlah kami petunjuk-Mu yang nyata, tajaman mata hati, sabaran yang membaca, serta kerendahan hati dan rasa syukur yang tinggi dalam berkarya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kokohkanlah kesungguhan kami, bersihkan hati kami, agar kami mampu mencari solusi dari setiap persoalan dan tantangan. Yang Widi, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan dan kekeliruan kami, baik yang bersumber dari pikiran, perkataan, dan juga dari perbuatan kami. Semoga kesadaran untuk introspeksi tertanam dalam diri untuk menaikkan sebuah dharma kami dengan baik dan benar. Sri Bawantu, Sukam Bawantu, Purnam Bawantu, Kesama Sampurnaya Swami, Santi Santi Santi. Hadirin dapat duduk kembali. Bapak Ibu peserta seminar yang kami hormati, kita melangkah pada acara berikutnya, yakni sekapur sirih dari kepala sekolah yang sekaligus membuka acara seminar pada siang hari ini secara resmi. Dengan hormat kepada Ibu Made Wakil Indrawati, kesempatan disilakan. Om Swastiastu. Terima kasih pada Pak Dayu ya yang sudah mengadakan kegiatan hari ini. Semoga apa yang dilakukan hari ini bisa membuahkan hasil, yaitu bisa menularkan kepada teman-teman. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan yaitu terkait dengan kegiatan calon guru penggerak dari Pak Bayu ya tentang budaya positif. Semoga apa yang dilakukan hari ini oleh Pak Bayu membagikan pengalamannya bagaimana menerapkan budaya positif di kelas yang diampu ya. Semoga bisa menularkan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa menerapkan budaya positif di kelas masing-masing, sehingga nantinya murid memiliki suatu kebiasaan yang baik, bisa menjadi sebuah budaya yang positif, artinya yang memang benar-benar bisa membangkitkan pembelajaran itu lebih menarik lagi, kemudian siswa juga memiliki karakter yang baik ya. Semoga apa yang dibagikan oleh Pak Bayu hari ini bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk mencobakan di kelas masing-masing. Dan semoga juga Bapak Ibu bisa mengikuti jejaknya Pak Bayu untuk mengikuti gerakan atau program guru penggerak. Saya harapkan semua mau berpartisipasi dalam program guru penggerak sehingga bisa membuat suatu terobosan atau inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Oke, kalau dari saya cukup sekian. Semoga nanti apa yang disampaikan Pak Bayu ya bisa menginspirasi kita semua ya. Selamat Pak Bayu, semoga sukses dan kegiatan hari ini berlangsung dengan baik ya, memperoleh hasil yang optimal. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan para pesanti. Om Santi 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 Om. Acara dibuka secara resmi. Silakan Pak Bayu. Terima kasih.
Hadirin yang berbahagia, demikian tadi acara seminar siang hari ini kami dibahas secara resmi. Acara selanjutnya sebelumnya akan diisi oleh penyaji sekaligus narasumber pada siang hari ini. Untuk itu kesempatan kepada Bapak Ade Bayu, disilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kemudian tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada utamanya kepada ibu kepala sekolah yang dimana sudah mengizinkan saya memberikan kesempatan yang sangat begitu luar biasa untuk membagikan pemahaman dan pengalaman mengenai budaya positif itu sendiri. Dan tentunya Bapak Ibu guru di SD Negeri 7 Gedongan yang saya banggakan, yang nantinya yang berharap sangat besar kita semua dapat bergerak, tergerak dan menggerakkan. Kemudian adapun dalam pembahasannya pada hari ini, mohon izin Bu yang ke depan. Jadi sebelum kita melakukan suatu kegiatan pada siang hari ini, kita sedikit nih untuk mencairkan suasana agar tidak tegang. Oke, kita bermain tebak gambar. Ya, tebak gambar di depan. Kira-kira Bapak Ibu guru siapa yang bisa menebak? Ibu coba Ibu. Dari 19 gambar itu terlihat sahu di pinang atau seorang kakek-kakek bertongkat, dia sepertinya akan tarik uang itu ke Bang Paisi. Jadi kakek-kakek menarik uang. Tarik uang. Saya coba Bu Direm. Kayaknya ini tebak gambar tuh Pak ya? Saya tahu Pak, tua bangke. Tua bangka. Oke. Ada yang punya jawaban lain mungkin? Oke, coba ya, kita coba. Iya, betul sekali tua bangka. Oke. Ya, di sini terlihat ada orang tua, kemudian ada banknya, tanya di bawah. Jadi kalau disambung dua bangka. Oke. Oke, selanjutnya. Gambar yang kedua, kira-kira apa? Ini ada gambar perut manusia, perut. Kemudian di sini ada arm, ini dicoret. Saya dari sini nggak Malah dibikin pusing. Oke, coba. Perusahaan kecil yang gambar lain. Oke, coba kita lihat. Ya. Ini ada gambar perutnya. Perut. Nah, ini jadi coret perusahaan kecil. Bagus sekali. Lagi sekali aja. Oke, nah ini ada gambar apa ya? Layar ya. Ini ada gambar. Coba Budayu coba. Budayu coba. Pelayan. Oke, pelayan seksi ya ini namanya. Ada lagi yang lain sedikit? Pelayan. Aji. Pelayan ratu kita coba. Seret mantap. Tadi pelayan itu tapi ada gambar ratu. Jadi pelayannya disambung dengan ratunya, jadi sehingga menjadi pelayan. Oke. Kira-kira gimana sih? Oke, untuk mencairkan suasana.
Sekarang kita sambung ke materi. Pada siang hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang konsep budaya positif. Konsep budaya positif yang pertama ada perubahan paradigma pembelajaran. Kemudian yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga ada motivasi, hukuman, konsekuensi, restitusi. Kemudian yang berikutnya ada keyakinan kelas. Kemudian yang kelima ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang nomor 6 restitusi. 5 posisi kontrol. Yang 7 yang terakhir adalah segitiga restitusi itu sendiri. Nah, mengenai pembahasan yang pertama, diantaranya adalah pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan suatu pembelajaran yang dirancang dan berorientasi pada siswa itu sendiri. Jadi setiap siswa belajar sesuai dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Selanjutnya yang kedua ada disiplin positif. Jadi Bapak Ibu guru, kalau kita mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang muncul di benak Bapak Ibu guru? Jadi saya sendiri. Coba Ibu. Tepat waktu, Pak. Tepat waktu. Nih, terima kasih. Selain tepat waktu, apakah ada yang lain? Kira-kira kalau kita berbicara tentang disiplin, apakah ada unsur-unsur yang mengaitkan kata disiplin dengan mungkin keras atau apa? Tata tertib. Ya. Oke. Terima kasih ya. Jadi kebanyakan orang seperti apa yang Bapak Ibu guru bilang tadi, kata disiplin itu kurang lebih seperti itu. Ya, namun sebenarnya kata disiplin tersebut tidaklah selalu bersifat menekan ataupun mengekang itu sendiri. Dalam artian, makanya di sini ada kata budaya positif, yang diantaranya adalah kita mencari suatu keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang tentunya berpihak pada murid agar murid itu sendiri dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kita tidak boleh baru ada kata disiplin, jadi kita tidak boleh terlalu keras ngawur gitu bahasanya gitu. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu itu sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yang diantaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi boleh dikatakan tantangan kita sebagai guru, sebagai pendidik di masa sekarang ini, kita dituntut harus bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila agar anak didik kita bisa seperti apa yang tersurat di depan. Kemudian ada motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kata seperti yang dipaparkan? Pernah, tapi masih sama-sama ya. Oke, setuju atau tidak? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Tidak perlu dijawab, namun dijawab dalam hati saja. Oke. Kemudian, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan seseorang atau murid? Kemudian nomor 3, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Selanjutnya, Niki menurut Dan Gosen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia.
Di antaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu sendiri. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Mohon maaf Bapak Ibu, silakan jajan, silakan sambil kita berdiskusi. Murah. Kemudian selanjutnya yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira apa motivasi Bapak Ibu datang ke sekolah lebih awal? Cukup dalam hati saja, ya. Karena di sini ada ibu kepala sekolah, nanti ketahuan kalau tadi. Ya. Nah, ini apakah karena malu karena ibu kepala sekolah atau kepala sekolah datang lebih awal? Kemudian menghindari ditegur oleh kepala sekolah itu sendiri. Silakan dijawab sendiri nanti dalam hati ya. Atau di WA saya boleh. Kemudian selanjutnya cara menghindari hukuman. Di sini kebetulan saya sendiri dan salah satu murid kita di SD 7, tapi mukanya agak sarung ya karena kelas 6. Jadi perlu kita ketahui, untuk menghindari hukuman, hal yang perlu kita lakukan kepada siswa apabila berperilaku tidak layak. Jadi kita sebagai guru, yang pertama jangan langsung menghakimi siswa. Dalam artian, kamu yang salah, apalagi bernada tinggi. Kemudian menjadi pendengar yang baik bagi siswa. Dalam artian kalau siswa lagi bermasalah ataupun melakukan suatu kesalahan, kita harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan, untuk menjelaskan persoalannya seperti apa. Jadi berikan kesempatan terlebih dahulu siswa tersebut untuk berbicara. Kemudian yang ketiga, membimbing siswa untuk mengetahui konsekuensi apa yang akan mereka dapat atas perilaku yang dilakukannya. Jadi berikan anak-anak tersebut bayangan ke depannya. Jika kamu seperti ini, konsekuensinya nanti akan seperti ini. Oke, jadi kita tidak berhak untuk menghukum, apalagi ngegas di bahasa sekarang. Oke. Selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dijanjikan pulang lebih dulu apabila tugas sudah selesai dikerjakan. Saya seperti itu di kelas 6. Kemudian, jika menjawab benar dijanjikan diberi hadiah. Jika kita melakukan hal seperti itu, jadi anak-anak akan selalu bertanya-tanya dalam hati, apa yang akan didapat apabila mereka melakukannya? Atau mereka juga akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan. Jadi tidak murni di dalam hatinya. Kemudian bagaimana cara memotivasi murid tanpa mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Nah, tentu saja ini menjadi PR bagi kita semua. Salah satu diantaranya adalah memberikan apresiasi di akhir pembelajaran, sehingga perilaku murid tidak digerakkan oleh sesuatu yang dijanjikan. Jadi simpelnya cukup apresiasi dari seorang guru saja. Selanjutnya, menghargai diri sendiri. Tekun belajar tanpa diberitahu. Kemudian memiliki semangat membaca karena ingin tahu lebih banyak. Seperti yang adik kita. Kemudian terkait dengan teori motivasi perilaku manusia. Terkait dengan teori motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama dari ekstrinsik, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya? Jika kita memandang dari motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, motivasi internal. Di antaranya untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi lebih menyadari
tanpa adanya sesuatu dan lain hal. Selanjutnya di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi itu sendiri. Nah, kira-kira dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan Bapak Ibu guru baca baik-baik, kemudian dijawab dalam arti boleh, ditulis boleh. Coba, apakah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah? Apakah itu merupakan hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Coba, yang beri waktu 1 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi 30 detik. Oke, cukup ya. Ada yang mau berpendapat dulu? Kira-kira nomor 1 yang mana kira-kira? Hukuman. Hukuman, oke. Yang nomor 2? Hukuman. Hukuman. Nomor 3? Hukuman. Hukuman lagi. Nomor 4? Konsekuensi. Konsekuensi. Berikutnya? Konsekuensi. Konsekuensi. Berikutnya? Konsekuensi. Hukuman, oke. Lari mengelilingi lapangan? Hukuman. Kita lihat sama-sama. Oke. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Menurut yang pribadi, yang paling mendasar beda konsekuensi dan hukuman. Kalau hukuman itu berarti hanya dia sendiri yang dirugikan. Ya, dalam artian mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Kemudian kalau kita lihat cermati coba konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dalam artian ada sebab ada akibat. Oke, nah dari itu dia tergolong konsekuensi menurut yang pribadi. Selanjutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah tadi banyak yang dengar apa itu restitusi, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Kita lihat bersama. Hukuman adalah suatu yang menyakitkan, yang harus terjadi, yang membuat siswa tidak nyaman. Oke. Kemudian siswa akan tersakiti, hukuman bersifat negatif dan satu arah. Kemudian hanya dari pihak guru yang memberikan, sedangkan murid hanya menerima tanpa melalui kesepakatan. Jadi hanya sepihak. Kemudian konsekuensi adalah sesuatu yang sudah terencana atau yang sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh siswa dan guru. Pada konsekuensi ini, siswa tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Selanjutnya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, menurut Bapak Ibu, kira-kira di antara 1, 2, 3 yang mana yang lebih tepat kita gunakan di sekolah? Iya, ya, restitusi. Selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau kita berbicara tentang itu, jadi kita kembali lagi dulu, mengapa kita menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Karena yakin kalau jatuh, berarti ibu meyakini bahwa ibu jatuh? Tidak. Oke, berarti lebih ke yakin jatuhnya apa, yakin keselamatannya? Keselamatannya. Oke, mengapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kembali lagi, ya. Oke. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan.
yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun negara. Selanjutnya, keyakinan kelas. Kalau sekarang namanya keyakinan kelas, kalau dulu namanya kesepakatan kelas. Oke, perbedaannya menurut yang dengar. Jadi keyakinan kelas itu lebih masuk ke hati, karena kita semua dalam suatu lingkup kelas atau di kelas kita masing-masing. Jadi kita sudah meyakini bahwa itu yang terbaik. Jadi kalau kesepakatan masih ada terkesan memaksa, kurang lebih seperti itu yang terdapat. Jadi keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Pembentukannya keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau nyata. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi bahasanya tidak ada unsur negatifnya. Jangan, tidak, dan yang lainnya. Kemudian keyakinan kelas harus dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua kelas. Jadi tidak perlu bertele-tele. Jadi kita ambil intinya saja apa. Seperti tadi kita naik motor pakai helm, intinya adalah keselamatan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu sendiri. Kemudian semua anggota kelas hendaknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah bertambah. Seperti yang kita ketahui, dalam pembuatan keyakinan kelas kita semua terlibat. Jadi tidak siswa saja atau tidak guru saja. Kemudian yang terakhir, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dalam kegiatan yang sudah kita buat di sekolah ataupun di kelas tentang keyakinan kelas, walaupun saatnya kita sudah buat, kita harus bersedia untuk meninjau kembali. Kira-kira perlu diperbaharui atau bagaimana? Selanjutnya ada langkah-langkah membentuk suatu keyakinan kelas, yang diantaranya memberikan kesempatan kepada siswa, seperti apa yang kami katakan tadi. Jadi kita berikan kesempatan untuk siswa keyakinan kelas apa yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan dari siswa. Jadi apa yang diucapkan oleh anak-anak, apa yang diutarakan oleh anak-anak, kita mencatatnya, atau anak-anak sendiri yang mencatat juga boleh. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai dengan coba mohon maaf. Kemudian yang ulangi, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Membentuk keyakinan kelas, ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jangan berlari di kelas, nah, ubahlah menjadi berjalanlah di kelas. Oke. Meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Jadi apa-apa yang anak telah catat, kita sebagai guru meninjau kembali. Apakah masih ada kalimat yang bersifat negatif atau bagaimana? Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi yang sudah kita keyakinan kelas yang sudah kita susun, kita tinjau lagi secara bersama-sama. Kita yakini bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menandatangani. Jadi keyakinan kelas yang sudah disusun, anak-anak dipersilakan untuk menandatangani. Bagi yang tidak bisa tanda tangan ataupun belum punya tanda tangan, terutama di kelas kecil, bisa menuliskan namanya saja. Kemudian keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Jadi keyakinan kelas yang tidak terlalu banyak bisa ditempel di dinding. Kenapa tidak terlalu banyak? Agar mudah diingat oleh kita semua. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas dan peraturan. Oke. Yang pertama, selalu
kembalikan buku ke tempatnya. Jadi kita bisa simpulkan keyakinan kelas diubah menjadi tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Oke, bisa kita simpulkan menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita bisa rangkum itu semua menjadi menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kembali lagi keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kita simpulkan bisa kesehatan, karena narkoba bisa mengganggu kesehatan itu sendiri. Kemudian pergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Kemudian menggunakan masker. Kembali lagi itu berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau di koridor. Jadi kita bisa simpulkan dengan keselamatan atau keamanan. Karena kalau berlari pasti akan jatuh. Ya, maka dari itu kita bisa simpulkan keselamatan atau keamanan. Oke, selanjutnya di sini yang ingin sedikit bercerita mengenai keyakinan kelas yang sudah yang susun bersama anak-anak, yang dimana yang mencoba di kelas kecil, di kelas 2A dan kelas 2B, ternyata sangat jauh dari apa yang Tiang membayangkan. Dalam artian Tiang merasa kayaknya bisa lah, gampang lah. Ternyata anak kecil saya suruh diam aja udah keringat saya sudah banyak sekali keluar. Jadi di sana tantangannya. Jadi kita harus pinter-pinter lah. Gimana ya caranya agar anak-anak ini bisa mudah mengerti ataupun mau tertarik untuk mendengarkan penjelasan kita ataupun yang lainnya. Jadi di sini yang pertama ini kan yang sudah curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian di sini anak-anak sudah mencatat semua masukan. Setelah itu ada meninjau kembali daftar curah pendapat. Seperti apa yang saya katakan tadi, setelah kita buat, kita tinjau. Kemudian meninjau ulang lagi. Jadi karena kemarin waktunya keburu habis, yang lanjutkan acaranya tadi di kelasnya Bu Guru Dayu, yang tinjau kembali bersama anak-anak. Kemudian terjadilah atau jadilah menyetujui keyakinan kelas dengan menandatangani bersama-sama. Jadi anak-anak ke depan untuk menandatangani. Kemudian hasil yang sudah diyakini sudah tertempel di kelas 2B. Di kelas 2A masih ada proses karena ada sesuatu hal yang tidak saya inginkan. Videonya ada tapi nanti yang share. Kemudian adapun contoh keyakinan kelas. Nah niki maaf. Coba ya. Kita tangkap dulu. Ini contoh keyakinan kelas di awal. Di kelas 1, tiap anggota kelas perlu belajar. Jadi bahasanya positif, mungkin bisa dirangkum. Kemudian di kelas 5, lalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik. Kemudian ini ada di contoh kelas 7. Mungkin bahasanya lebih panjang ya daripada jenjang SD. Jadi ini salah satu contoh keyakinan kelas yang bisa bagikan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ya ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, kebutuhan untuk diterima, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Contoh kebutuhan siswa. Ibu guru bilang, aku tidak boleh
bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Jadi kebutuhannya itu adalah kesenangan. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu kasih saya. Itu kasih saya. Ya, padahal saya sudah pakai jepit baru, tapi Pak Guru atau Ibu Guru tidak menyapa saya. Ya, itu tidak dipuji. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin Ibu Guru aja. Jadi dia perlu kebebasan. Kebebasan dalam artian dia bebas mau nyongkling atau mau apa, tidak seperti. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah Ibu Guru menunjuk itu ke teman-temanku di depan kelas. Nah, jadi perilaku itu semua sangat menyakiti anak itu sendiri ya. Jadi apapun, bagaimanapun hasil karya anak siswa kita tetap kita hargai. Namun tidak ada kemungkinan mungkin di balik layar berbeda. Selanjutnya, restitusi 5 posisi kontrol. Menurut dosen ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, diantaranya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya, posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Seperti yang Bapak Ibu guru bisa baca di depan, penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atas apa yang dia ucapkan. Awas kamu, sadar seperti itu. Kemudian kamu selalu saja salah. Jadi kalimat-kalimat seperti itu bisa digolongkan sebagai penghukum. Tentu saja kita harus menghindari hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut. Jadi guru di sini bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kata-kata yang keluar lembut seperti contohnya misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu? Mungkin bisa yang tangkap di sini adalah pembuat merasa bersalah ini sedikit bahasanya menyindir, menyindir anak itu sendiri. Terkesan halus, namun tetap saja menyakiti bagi anak-anak yang peka. Berikutnya, kita sebagai guru di posisi teman. Guru pada posisi teman tidak akan menyakiti siswa, namun akan tetap mengontrol siswa. Posisi pada teman bisa negatif maupun positif. Jadi kita memposisikan diri kita sendiri sebagai teman, bisa saja ditangkap positif ataupun ke negatif. Kemudian guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu berrekan-rekan. Kemudian hal negatif, bila sesuatu saat guru tersebut tidak membantu, maka siswa akan berkata, saya pikir ibu atau bapak teman saya. Jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman di jumlah murid yang boleh dikatakan padat, dalam artian kita bisa saja ditangkap positif ataupun negatif oleh siswa tersebut.
Atau bahasa sederhananya, terjadilah di sana pilih kasih. Sama si A, guru seperti ini. Coba sama saya. Sama si A dia seperti itu. Coba sama si B. Ataupun yang lain. Kemudian 5 posisi kontrol yang selanjutnya adalah pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan konsekuensi. Kemudian dapat memisah hubungan pribadi kita dengan siswa, mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Pertanyaan yang diajukan adalah misalkan peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan jika kamu melakukan sesuatu hal yang bersifat seperti ini? Jadi itu kalau kita memposisikan diri kita sendiri sebagai pemantau. Kemudian kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, jadi posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Jadi dalam posisi manajer tentu saja ada keyakinan ataupun kesepakatan di antara kita, dua belah pihak, murid dan guru itu sendiri. Dan tidak perlu untuk menegaskan atau galak kepada siswa tersebut, dalam artian agar anak tersebut tidak merasa mentalnya ciut ataupun yang lainnya. Kemudian terkait dengan 5 posisi kontrol yang dia jelaskan tadi, kira-kira menurut Bapak Ibu yang mana yang terbaik menurut anak didik kita di kelas ataupun di sekolah terumum? Pemantau, manajer, penghukum, teman. Yang setuju manajer siapa? Yang setuju pemantau? Yang setuju penghukum? Saya pun sependapat dengan Bapak Ibu. Selanjutnya, ayo kita identifikasi pernyataan berikut termasuk posisi kontrol yang mana. Coba Bapak Ibu baca baik-baik. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi saya ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang kali ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Coba, 1 menit dari sekarang. Oke, kita balikan dulu. Nah, teman, kemudian sebagai pemantau, manajer, kemudian selanjutnya coba ya, sama-sama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi di sini kita memposisikan diri kita sendiri sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Dan di sini memposisikan diri kita sebagai teman.
Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi kita memantau di sana. Jadi ada tolak ukur yang kita bisa jadikan suatu acuan dalam pemantauan ini. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita kembalikan lagi ke siswa, kita berikan bayangan-bayangan, gambaran-gambaran, sehingga siswa itu sendiri dapat menemukan solusi terkait dengan permasalahan yang dilakukan. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu juga pemukul. Nah, terkait dengan apa yang kita sudah baca sama-sama, mari kita evaluasi kembali. Saat ini kita lebih sering di posisi kontrol yang mana? Tidak perlu dijawab, cukup dalam hati saja. Dan yang juga meyakini Bapak Ibu Guru juga sudah paham, ya sudah bisa menyimpulkan. Jadi kedepannya saya bisa memposisikan diri saya sendiri harus seperti ini. Jangan seperti itu. Karena segala sesuatu pasti akan ada sebab dan akibatnya. Kemudian pembahasan dari segitiga restitusi, yang dimana ada menstabilkan identitas. Jadi kalau Bapak Ibu menemui atau mengetahui anak-anaknya bermasalah, jadi tugas kita yang utama adalah menstabilkan dulu. Oke, dalam artian kita memberikan suatu pemahaman ataupun keyakinan. Oh, Pak Guru juga pernah seperti itu dulu. Jadi tidak terkesan bahwa dia saja yang salah, tidak seperti itu. Oke. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tahu, Pak Guru pun tahu. Jadi kamu pasti punya alasan tertentu sehingga kamu melakukan hal seperti itu. Jadi Bapak Ibu Guru bisa menggali-gali dulu. Jangan langsung kamu ini salah. Tidak seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinannya. Setelah mereka sadar, tanyakan keyakinannya. Kira-kira kamu keluar jalur kah? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang kita sudah yakini? Apa bagaimana? Sehingga nantinya anak tersebut akan dapat mengetahui jalan keluar atas permasalahan yang dia lakukan sendiri. Jadi kita memberikan gambaran kepada anak tersebut sehingga anak tersebut bisa memecahkannya secara sendiri. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Menstabilkan identitas yang bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kemudian nomor 2, memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua, lebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasar. Tindakan murid kita menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah yang baik ataupun sebaliknya. Selanjutnya, keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya. Ketika langkah pertama dan langkah kedua sukses untuk dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi bisa yang simpulkan di sini maksudnya mungkin untuk membentuk jati diri siswa atau murid itu sendiri, sehingga anak bisa menemukannya sendiri. Kemudian adapun video penerapan segitiga restitusi yang sudah yang terapkan di sekolah,
ini ada salah satu siswa kita yang melakukan suatu kesalahan. Jadi dia memanggil anak tersebut ke kantor. Jadi permasalahannya sepele sebenarnya. Apakah Pak Desa tahu tujuan dari Pak Guru sampai Pak Desa pada pagi hari ini? Jadi begini Pak Desa, hari ini Pak Guru menerima laporan dari teman-teman Pak Desa yang dimana Pak Desa dikatakan mendorong sampai terjatuh sehingga terluka di bagian tangan dan jadi permasalahannya sepele. Dari mana Pak Desa dibilang hitam, kemudian Pak Desa pun mendorong temannya sehingga terjadi. Pak Guru mengerti, Pak Desa tidak terima kalau diejek. Pak Guru juga kalau diejek seperti itu Pak Guru juga nakal. Namun coba Pak Desa pikirkan baik-baik. Pikirkan benar, apakah Pak Desa senang? Kalau diejek kemudian dibalas dengan dorongan seperti itu, apakah benar? Oke, jadi kita di sini sebagai guru tidak boleh langsung menghukum. Jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi kita dalilin dulu apa alasannya dia melakukan seperti itu. Namun kemudian kita berikan gambaran yang nanti dia akan dapatkan jika kamu melakukan seperti ini. Tidak yang dilakukan, apakah bisa menghilangkan rasa amarah yang ada dalam hati manusia sedang mendorong untuk merasa lega. Jadi pada saat menyadari, kemudian di sini baru tidak akan memaksa ya, karena apa? Karena walaupun menyadari akan tersebut ya. Jadi di sini yang sudah mulai belajar, mulai menerapkan diri saya, memposisikan diri saya sendiri sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, melainkan saya sebagai manajer. Jadi saya harus berusaha menggali sendiri bagaimana anak ini menyadarkan dia, kemudian menanyakan tentang keyakinan yang sudah diyakini, dan sehingga tersebut mampu menemukan jalan keluarnya sendiri, sehingga nanti ke depannya anak tidak akan merasa terbebani ataupun tidak merasa takut. Tempat yang saya percepat sedikit ya. Baik, kemudian silakan Pak Desa selesaikan masalah baik dulu. Oke, jadi di sini dia selaku guru yang kebetulan mengetahui permasalahan tersebut, saya memberikan anak tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi testimoni dari siswa tersebut yang melakukan suatu kesalahan.
dan dia pun menyadari bahwa yang dia lakukan adalah kekeliruan yang seharusnya tidak dilakukan. Oke. Nah, demikian Bapak Ibu yang dihormati, pemaparan sedikit dari saya. Kemudian kira-kira adakah tanggapan dari Bapak Ibu guru semuanya, ataupun pertanyaan-pertanyaan, ataupun sesuatu hal yang perlu kita didiskusikan? Saya buka 3 penanya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Febri. Saya di sini ingin bertanya, sangat bagus sekali penjelasan dari Pak Bayu mengenai etika restitusi. Sebelumnya juga saya pernah mendengar, tetapi untuk melakukan saya belum menerapkan di kelas saya. Nah, kebetulan saya mengajar kelas rendah. Bagaimana menurut Bapak Bayu untuk memberikan tipsnya di kelas saya? Contohnya adalah anaknya laki-laki lebih banyak dengan karakter yang berbeda-beda. Ketika ada anak yang mungkin saya sudah memberitahu dengan cara yang lebih halus, langsung mengerti. Tetapi ada beberapa anak mungkin diberikan masukan yang baik, masih terus mengulangi seperti itu. Bagaimana penerapan segitiga restitusi kepada anak-anak yang masih, kalau tadi kan kita contohnya di Vanessa sudah kelas tinggi, di kelas rendah terutamanya Bapak, karena kadang dikasih reward mau di hari itu aja, selanjutnya mungkin kembali lagi, karena ada mungkin beberapa orang saja yang reward, anak-anak yang lain ikut-ikutan saja, tapi sebenarnya mereka tidak seperti itu. Terima kasih kesempatannya. Oke, terima kasih Bayu atas pertanyaannya. Jadi di sini permasalahannya di kelas kecil nih. Jadi dalam penerapan segitiga restitusi terhadap permasalahan yang Ibu Guru Dayu alami, menurut yang pribadi Bu Riki, jadi kita memang agak sulit nih dalam artian menghadapi suatu permasalahan atau permasalahan yang terjadi di kelas rendah ataupun kelas kecil, karena mengingat anak-anak tersebut masih masanya dalam bermain seperti ini. Oke. Jadi kata kuncinya mungkin hanya sabar saja. Oke, selain dengan penerapan segitiga restitusi tersebut, dalam artian kita secara kontinu, jadi tidak bosan-bosannya untuk selalu memberikan arahan ataupun menasehati, yang meyakini kalau kita secara kontinu dan sabar, yang meyakini perubahan itu pasti akan ada. Kapan? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, kembali lagi sejauh mana Bapak Ibu Guru tingkat kesabarannya. Oke, jadi yang sendiri meyakini kalau kita melakukan secara kontinu pasti akan ada perubahan. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Pak Bayu atas masukan. Oke, terima kasih kembali. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Terima kasih untuk kesempatannya. Pemaparan yang luar biasa sekali untuk saya khususnya, karena saya juga baru mengetahui segitiga restitusi tersebut adalah sesuatu apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi siswa kita, permasalahan-permasalahan mereka. Nah, di sini saya ingin meminta pendapat dari Bapak, bagaimana jika
kita sudah menerapkan segitiga restitusi tersebut, namun siswa tersebut belum juga ada perubahan ke depannya, gitu Pak. Ini kemampuan semua. Oke, terima kasih Bu Guru Tina atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya kurang lebih hampir sama di kelas kecil tadi. Ibu ada di kelas besar ya, di kelas 5. Kalau di kelas kecil mungkin masanya bermain, kalau di kelas besar mungkin masa peralihan gitu. Dalam artian anak-anak ingin juga menunjukkan entah itu jati dirinya atau apapun itu. Jadi dalam pemecahan masalahnya tentu saja kita harus bisa memposisikan diri kita sendiri sebagai manajer. Nah, di mana alangkah baiknya kita menerapkan segitiga restitusi itu sendiri. Kemudian muncul pertanyaan yang baru. Bagaimana kalau kita sudah menerapkan segitiga restitusi ataupun sudah seringkali untuk menasihati anak tersebut, namun anak tersebut masih saja seperti itu. Kalau menurut yang pribadi tentu saja jawabannya hampir sama. Segala sesuatu anak pasti mempunyai sebab akibat. Mungkin kita di sana bisa menggali lebih dalam. Mungkin saja. Kalau tidak di sekolah, mungkin di rumah anak tersebut ada sesuatu dan lain hal yang tidak kita ketahui secara jelas. Yang dimana kita sebagai guru mempunyai tugas. Kalau misalkan ada permasalahan seperti itu, kita boleh katakan memberikan spesial bagi anak tersebut untuk bimbingan yang lebih mantap lagi. Dalam artian, kalau ada murid seperti itu, mungkin ibu guru bisa mengajak duduk 4 mata, kemudian menerapkan segitiga restitusi itu dengan cara menggali anak tersebut, dan sampai pada titik akhirnya anak tersebut memahami, bahkan bisa menemukan jalan keluar atau sadar bahwa dirinya melakukan suatu kesalahan dan memahami bagaimana seharusnya saya, jalan keluarnya harus seperti apa. Kalau menurut yang pribadi mungkin ibu kurang lebih harus lebih bersabar ya, dalam artian tidak intinya kita harus selalu memberikan nasihat kepada anak didik kita, karena kita sebagai seorang guru di lain mendidik, memberikan pengetahuan juga kita mendidik, baik moral ataupun pengetahuan. Mungkin itu dari dia. Terima kasih Ibu. Kemudian satu pertanyaan lagi, mungkin apakah ada yang memberi tanggapan? Yang persilakan. Silakan Pak Erwin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah. Yang ingin sedikit berbagi cerita dan pengalaman terkait dengan apa yang disampaikan Bapak Yu. Tentu materi ini sangat baik, sangat bagus untuk kita semua dalam tugas kita sebagai pendidik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini adalah salah satu materi favorit yang sempat yang pelajari dulu, bahwa di mana materi ini juga penting untuk kita dalam menghadapi situasi yang kita temui nanti sebagai seorang pendidik. Nah, terkait dengan segitiga restitusi, tentu ini tidak hanya bisa kita pelajari melalui teori saja. Ya, penerapannya tentu pasti nanti akan melalui praktek-praktek dan situasi nyata yang kita hadapi di sekolah. Nah, bagaimana jika belum ada perubahan? Tentunya segitiga restitusi ini bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan satu masalah yang bisa dilaksanakan dengan satu kali. Itu yang pertama. Ketika anak itu belum memahami apa tujuan kita melakukan sebuah tindakan, jadi kita bisa tekankan lagi untuk di situasi yang kedua. Dalam artian jika anak tersebut mengulang, kita bisa ulangi lagi segitiga ini dengan lebih meyakinkan anak tersebut terkait dengan apa tujuan yang kita inginkan. Dalam hal ini salah satunya adalah kontrol kita sebagai manajer. Kemudian yang kedua, mengembalikan anak tersebut pada
posisi dan pada dunianya begitu. Nah, jadi sekali lagi yang sampaikan mungkin Tiang juga sempat menemui dan mengalami sebuah situasi di mana anak tersebut mengulangi tindakan yang sama. Jadi praktik segitiga restitusi ini patut juga kita ulangi. Ya, jadi tetap kita terapkan, berharap tentu, lakukan terus, kita ulangi terus. Saya yakin jika hal tersebut kita lakukan dengan maksimal, hasil maksimal juga bisa akan kita dapatkan. Oke, jadi yang senang sekali dengan belajar kembali seperti ini, yang mengingat kembali apa yang sudah pernah yang belajar sebelumnya. Terima kasih banyak Pak Bayu telah berbagi materi untuk hari ini. Untuk selanjutnya kita bisa terapkan ini bersama-sama untuk kemajuan sekolah kita pada khususnya dan pendidikan pada umumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Yogi atas tanggapan yang telah diberikan. Itu saja, saya sangat setuju dengan apa yang Pak Guru sampaikan tadi, yang dimana segitiga restitusi ini sangat membantu. Kemudian kalaupun seandainya terjadi permasalahan, alangkah baiknya kita lakukan dengan sabar, kita ulangi, dan kita pun harus meyakini dengan kesabaran segala sesuatu pasti akan berubah. Oke, sekian dari saya. Kira-kira ada lagi yang ingin bertanya? Oke, mungkin Bu Kepala Sekolah menambahkan, yang persilakan. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih pemaparan hari ini dan berbagi praktek baik bagaimana menerapkan budaya positif di kelas. Saya sungguh tertarik ya, sebagai seorang kepala sekolah saya tertarik sekali tentang materi budaya positif ini. Semoga nanti Pak Bayu bisa menularkan kepada teman-temannya dan Bapak Ibu yang lain juga mau menerapkan budaya positif di kelas masing-masing. Nah, dari budaya positif, kalau kita yang ditanyakan dari budaya tadi itu, kalau untuk di kelas rendah memang kita agak susah ya. Nah, kalau itu butuh kesabaran, seperti kata Pak Bayu, memang benar kita butuh kesabaran. Seperti kata Pak Yogi, itu harus diulang dan diulang. Ya, nah, karena kalau sekali kita melakukan budaya positif, rasanya kita belum. Kalau untuk apalagi untuk di kelas rendah ya, kita tidak akan menemukan hasil kalau kita cuma sekali melakukan. Tapi setelah kita melakukan segitiga restitusi itu, kalau belum menemukan hasil, kita ulang. Artinya setelah kita melakukan pendekatan ke anak, kita lihat feedbacknya atau timbal baliknya seperti apa. Ya, hasilnya itu seperti apa. Kalau belum memuaskan, berarti kita ulangi lagi. Ya, nanti supaya di kelas itu memang punya, di diri anak itu punya budaya positif yang tumbuh dari dirinya sendiri, bukan dari kita. Jadi seperti 5 budaya positif yang tadi disampaikan itu yang kita sebagai manajer nanti ya. Jadi murid itu artinya dia mempunyai suatu karakter atau kebiasaan positif itu memang tumbuh dari dirinya, bukan karena takut hukuman atau ancaman yang kita berikan, bukan seperti itu. Jadi kelasnya pasti akan menjadi kelas yang menyenangkan. Pasti anak-anak itu akan malas untuk libur. Pasti anak-anak ingin datang ke sekolah, ingin ketemu dengan gurunya. Kalau ibu bapak sudah bisa menerapkan budaya positif dan segitiga restitusi itu di kelas, ibu bapak akan menjadi guru di hati siswa. Jadi kedepannya dia mohon pada Pak Bayu dan Bapak Ibu yang lain yang punya pengalaman bisa berbagi praktik baik. Kita akan selalu secara kontinu melakukan kegiatan berbagi praktik baik ini ya, secara bergantian supaya kita bisa sharing. Ya, terima kasih. Semoga Pak Bayu sukses dan Ibu Bapak yang lain juga sukses. Oke, terima kasih banyak Bu Kepala Sekolah atas
tambahan ataupun tanggapan yang telah diberikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa kami laksanakan sesuai dengan apa harapan Ibu kepada sekolah demi kemajuan pendidikan khususnya di SD Negeri 7 Bedungan. Oke. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, demikianlah presentasi ataupun pemaparan berbagai baik yang Tiang bisa sampaikan. Kira-kira sebelum Tiang akhiri, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi ataupun yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke. Kalau cukup, yang pribadi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan dukungan penuh pada diri saya sendiri untuk menyelesaikan aksi nyata pada siang hari ini. Sekali lagi yang mengucapkan terima kasih dan tidak lupa yang mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada perkataan tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru. Sekali lagi pesan saya, mari kita bergerak, tergerak dan menggerakkan. Baik, Bapak Ibu guru dan Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, demikianlah pemaparan presentasi yang bisa sampaikan. Saya tutup presentasi pada siang hari ini dengan aturan para pesanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.